Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali untuk pada bagian kedua dari pengalaman saya ketika beberapa waktu yang lalu ini survei ke Tuban. Yaitu apa? Ada saat-saat dimana kita berbuat baik tapi dicurigai, dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Apa yang kita lakukan dicurigai dan itu menjadi tantangan kita. Ini adalah pemetaan ketika saya menjalani 3 hari, 27, 28, 29 Mei kemarin, dan saya berjalan di ada 20 kecamatan dengan 25 desa ya yang ada di Tuban, dan kita mencari titik-titik di mana orang itu sangat membutuhkan air bersih ya. Dan saya mendapat data para camat, saya hubungi Pak Camatnya, kemudian Pak Camat memberikan data tentang desa-desa yang kekeringan. Nah, ada sebuah pengalaman saya ketika semua desa dalam kondisi sangat-sangat menerima kami. Ada kepala desanya yang kurang bisa menerima kami, yaitu apa? Ketika saya katakan saya mau melakukan survei untuk mencari air bawah tanah ya, ABT itu. Nah, dia katakan dari mana? Saya katakan dari Yayasan Bumi Bakti. Lalu dikatakan, loh, kok guna mengantisipasi kekeringan mau menawarkan ABT itu beneran Pak? Abal-abal, apa abal-abal ini ya? Jadi mencurigai bahwa ini sesuatu yang abal-abal. Nah, saya bilang terima kasih saja. Karena setelah itu saya menyampaikan apa yang kami lakukan ya. Setelah lama dia tidak membalas, akhirnya saya menyampaikan ini, bahwa kami pernah membuat itu di Kumpulrejo, daerah Parangan Tuban. Dan warga masyarakat yang seharusnya berjalan mengambil air 3-4 kilo, mereka dapat air bersih, akses air bersih di tempatnya mereka, di dekat rumah mereka. Itu juga terjadi dengan desa Pacing, Parangan Tuban. Ya, kami melakukan dan sangat disambut oleh warga desa. Ya, kemudian kami lakukan juga di Beringin Montong. Desa ini bisa melayani sampai 750 kakak untuk menikmati air bersihnya. Kami juga sudah buat gathering bersama dengan teman-teman yang ikut menyumbang, beberapa penyumbang dari internal grup kami. Kami ke sana sudah 2 kali. Kemudian ada satu sumur untuk pertanian, yaitu di Desa Dagangan Parangan juga. Di situ kami lakukan, dan tanah pertanian di situ bisa diairi air, dan luar biasa dampaknya. Dan yang terakhir di Bojonegoro kami lakukan di Telogo Haji. Itu sudah selesai, kami resmikan. Dan yang satu lagi ada di Megale yang saat ini sedang dalam proses untuk diresmikan pada minggu depan. Saya minta mereka memfoto, ada foto dari jam 6 pagi ya. Itu ada orang-orang yang sudah antri di sumur itu. Ya, ini tampak bagaimana mereka antri untuk mendapatkan air bersih, dan itu sangat-sangat luar biasa membantu akan warga desa setempat. Dan ketika saya sampaikan seperti ini, Pak Kepala Desa itu akhirnya sadar, oh iya, berarti ini benar ya, bukan abal-abal. Tapi ketika dia menjawab, silakan Mas di survei, saya tunggu di kantor desa. Saya katakan apa, bahwa saya sudah jalan, sudah keliling itu, saya sudah jalan lewat daripada kecamatannya, sehingga saya tidak bisa balik lagi, dan masih banyak yang harus saya kunjungi. Sehingga akhirnya saya tidak kembali, kan ini eman sesuatu yang diperuntukkan bagi warga desa, tetapi karena kecurigaan, akhirnya tidak bisa saya kunjungi. Ya, begitulah kejadiannya. Saudara yang terkasih, saya ingin membawa kita untuk melihat moto daripada BBM, melestarikan kebaikan Anda. Artinya apa? Orang-orang yang berdonasi ini peduli dengan orang-orang yang mengalami bencana, kekeringan seperti itu. Sehingga apa? Kebaikan daripada orang-orang ini dia dilestarikan, kemudian dipakai oleh masyarakat desa melalui sumur air yang kami bangun. Dan itu sifatnya lestari, karena apa? Itu akan berlangsung terus-menerus ya.
tanah di tempat itu kami jadikan sebagai tanah desa, ya, dengan dihibahkan ke BBF dan BBF serahkan ke kepala desa, ke desa, sehingga apa, itu akan terus dipakai, bukan tanah pribadi, tetapi itu akan terus dipakai untuk kemaslahatan orang banyak. Nah, ini yang kami bangun di Tuban dan Bojonegoro. Nah, saya ingin mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat 5. Dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ingat, kata Tuhan sudah dekat adalah berarti apa? Oh, ini sudah mendekati hari-harinya Tuhan. Dan ini penting sekali kita lakukan. Kalau sebelumnya kita perenungan kita yang lalu ketika dikatakan bahwa bagaimana supaya saya bisa mendapatkan hidup kekal? Dengan cara apa? Mengasihi sesamamu. Ini kisah tentang orang Samaria yang baik hati. Tapi kita lihat sekarang, ya, di dalam translate daripada bahasa Yunaninya dikatakan sebagai berikut. To epiekes himon gnosteto pasin anthropois, ya, dikatakan seperti itu. Jadi ada kata epiekes, ya. Apa arti epiekes? Epiekes ini dari dua kata, epi dan eikos. Ya, epi itu artinya pada, ya, on, fitting, atau eikos, ya, equitable, fair, sesuatu yang pantas. Nah, dikatakan gini, dengan tepat, adil, ada kelembutan di situ. Dalam arti benar-benar adil dengan melonggarkan standar yang terlalu ketat demi menjaga semangat kebersamaan. Kita di dalam kekristenan ini punya ada standar-standar yang ketat, ya. Tetapi karena kebaikan hati itu harus juga terlihat bagi orang lain, maka standar-standar yang ketat itu dilonggarkan sedemikian. Contohnya, jikalau kita dikatakan bahwa engkau mengasihi, harus mengasihi saudara seimanmu dulu, yang terutama saudara seiman. Lalu akhirnya kita menganggap ayat ini, lalu kita bilang, oh, kalau gitu saya tidak bisa berbagi dengan orang-orang di luar saudara seiman. Tidak demikian. Karena di sisi lain Tuhan mengajarkan kita tentang orang Samaria yang baik hati, yang mana orang Samaria dan orang Israel itu bermusuhan. Tetapi musuh sedemikian pun juga orang Samaria ini menunjukkan kasih kepada sesamanya ketika apa? Dia berbaik hati kepada musuhnya sekalipun. Ya, ada beberapa hal-hal seperti ini yang harusnya kita bijaki sedemikian sehingga apa? Ada sebuah standar yang dilonggarkan untuk apa? Untuk melakukan kebaikan bagi orang lain. Nah, seorang teolog berkata, Charles John Ellicott, kurang lebih tahun 1900-an, dia berkata gini, pengertian tentang apa yang pantas atau adil dan berbeda dari yang diwajibkan oleh kewajiban ketat atau hukum formal. Jadi apa sesuatu yang pantas kita kerjakan untuk orang lain gitu. Yaitu apa? Kasih, sukacita, kebaikan, kesabaran, kelembutan, dan semuanya itu. Itu adalah sesuatu yang pantas kita lakukan untuk orang di sekitar kita. Supaya apa? Itu menjadi berkat bagi orang-orang menikmati kasih Kristus dalam kehidupan kita. Itulah arti kebaikan hatimu. Ya. Dan kemudian dikatakan tentang diketahui. Kata diketahui dari kata ginosko, artinya pengetahuan. Kita tahu. Saya mengetahui dengan baik, jelas melalui pengalaman pribadi. Artinya apa? Kehidupan kita ini kita pancarkan melalui kebiasaan kita, pengalaman pribadi untuk menunjukkan kebaikan itu. Bukan tanpa apapun tiba-tiba saya berkata kepada semua orang, saya ini orang baik hati. Orang tidak akan percaya. Bagaimana kamu bisa baik hati kalau kamu tidak tunjukkan itu dalam kehidupanmu? Kehidupanmu itulah yang menunjukkan kebaikanmu itu. Jadi dikatakan to know by experience with, ya. Jadi bagaimana saya mengerti Anda, tapi saya mengerti karena apa? Saya berjalan dengan Anda, saya bereksperience, saya berpengalaman hidup dengan Anda. Sehingga apa? Saya tahu Anda baik hati. Saudara tahu Mother Teresa? Mother Teresa itu orang yang begitu hatinya luar biasa baik kepada orang-orang yang menderita di Kalkuta, India. Apa yang dia lakukan? Dia tidak banyak ngomong. Dia bukan seorang pengkhotbah yang berbicara dengan luar biasa, lalu orang akhirnya terenyuh dan memberikan
berbagi bagi orang-orang yang membutuhkan, tidak. Tapi dia lakukan, dia datang kepada orang-orang miskin, dia memberikan kasihnya, dia merawat mereka yang terluka, yang sakit, dan semuanya ditolong sama dia. Dan itulah to know back. Saya tahu tentang Mother Teresa karena apa? Dia menunjukkan dalam kehidupannya bagaimana kasih Kristus itu baginya. Saudara, sehingga ayat ini bisa memberikan kita sebuah pemahaman bahwa sebenarnya kebaikan hati kita harus dilihat orang. Ya, tapi bukan kalau kita punya uang banyak kemudian kita sumbangkan ke panti asuhan lalu kita woro-woro. Saya sumbang loh 5 miliar ke tempat panti asuhan itu. Bukan itu. Karena itu bukan ginosko. Saya tahu melalui pengalaman berjalan bersama. Tidak. Karena itu hanya woro-woro. Sehingga apa? Pengumuman itu, oh orang itu baik karena kita tahu hanya karena ngomongannya aja. Tapi kita tidak tahu karena kita tidak melihat langsung perbuatan baiknya kepada orang lain. Saudara yang terkasih, saya mengajak kita untuk melihat kebaikan hatimu dilihat semua orang. Bagaimana caranya adalah kalau kita lihat dalam Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruni keinginan daging. Karena daging kita ini tidak mau ikut kata-kata roh itu. Dia tidak mau berbuat baik, dia tidak mau lemah lembut, dia maunya marah-marah, itu kedagingan. Tetapi, dikatakan ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat itu membelenggu dengan luar biasa, tapi kalau orang yang ada Roh Kudus yang memimpin hidupnya, semua keluar dengan apa adanya. Kebaikan hati itu keluar dengan luar biasa. Dan akhirnya pada ayat 22 dikatakan, tetapi buah-buah roh ialah kasih. Kasih ini menjadi pokok yang utama daripada seluruh aspek daripada buah roh. Nah, aspeknya yang keluar dari kasih ini adalah orang itu bersukacita, orang itu damai sejahtera, ada kesabaran dalam hidupnya, ada kemurahan hati, dia mau berbagi-bagi. Nah, semua ini yang dilihat, ya, ada kesetiaan, ada kebaikan, dan ada kelemah lembutan. Semua ini nampak dalam kehidupan kita sehari-hari, berpengalaman. Sehingga apa? Sehingga kebaikan hati kita diterima oleh orang, dan itu menjadi sebuah kebaikan hati yang terpancar keluar dalam hidup kita. Saudara, semua ini membentuk apa? Apa yang disebut dengan penguasaan diri. Sehingga kita tahu apa yang pantas, ya, tanpa perlu diatur apa yang pantas ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, tidak perlu. Seluruhnya keluar dari hati kita yang ada kasih dan penuh dengan aspek buah roh yang lainnya. Sehingga ketika kita ada di sebuah tempat, orang akan melihat orang itu orang baik. Orang itu ada kasih yang luar biasa dalamnya. Ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan sebagainya. Hidupnya itu menjadi berkat, hidupnya itu indah dipandang oleh orang lain. Dan saya berharap kita semua punya kebaikan hati itu bisa dilihat oleh orang. Dengan saya memberikan bagian daripada berkat Tuhan, saya bagi orang lain. Ya, misalnya dengan di sumur ini, itu sudah saya lakukan kebaikan bagi sesama kita. Saudara yang terkasih, dari semua teman-teman yang ikut misalnya mengambil bagian, saya bisa melihat ada orang-orang yang sungguh-sungguh setiap kali ada kegerakan Roh Kudus untuk menginspirasi dia untuk berbuat baik, memberikan sumbangan, memberikan kasihnya kepada orang lain melalui berkatnya, dia lakukan. Tapi ada sebagian orang yang 1 kali saya lakukan, 2 kali tidak pernah bisa tergerak. Karena apa? Belum ada kasih di dalamnya. Mari saya mengajak kita untuk dipimpin oleh Roh, sehingga apa? Kebaikan hati kita, kebaikan itu dipancarkan dalam hidup kita, dan orang bisa melihat, oh, orang ini adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa mengasihi Tuhan dan muncul dalam tindakannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.